37. Ternyata istilah rambut adalah mahkota bagi seorang wanita memang benar adanya. Selama ini Bulan menyembunyikan mahkotanya di balik hijab. Hijab itulah yang membuat Bulan terlihat anggun, teduh dan kalem. Hingga sedikit pun tidak pernah terbesit di benak Erik membayangkan hal-hal mesum bersama Bulan. Jangan membayangkan hal mesum, berniat mesum saja tidak pernah. Ciuman kemarin bahkan hanya didasari perasaan sayang dan gemas karena tingkah Bulan, bukan karena nafsu. Namun kini ketika dihadapkan dengan penampilan Bulan tanpa memakai hijab, pikiran Erik seketika berubah 180 derajat. Otaknya mendadak kotor, tanpa harus membayangkan, kegiatan mesum bersama Bulan muncul begitu saja tanpa diminta. Beberapa kali Erik menyebut istighfar dalam hati dan sesekali mengalihkan pandangan ke arah lain, walaupun pada akhirnya masih sering menatap Bulan. Rasanya pemandangan indah itu sangat sayang untuk dilewatkan. Tidak hanya pikiran, mata dan hati yang mendadak tidak bisa dikondisikan ketika melihat indahnya ciptaan Tuhan. Sesuatu yang sembunyi di balik kain mulai meronta dengan sendirinya. Tentu itu bukan keinginan Erik. Apalagi dalam keadaan Bulan sedang berduka atas musibah yang menimpa bapaknya. Rasanya terlalu kejam jika Erik mengambil kesempatan untuk sekedar kenikmatan sesaat. Tahan Erik, tahan, gumam Erik pelan. Dia sampai menepuk-nepuk pipinya, setidaknya agar sadar dan bisa menahan diri. Kamu kenapa Mas? Kening Bulan berkerut menatap Erik. Tadi dia sempat melihat Erik menepuk-nepuk wajahnya sendiri. Erik mendongak menatap Bulan yang berdiri di depannya. Kecantikan Bulan semakin nyata dan terpancar dilihat dari dekat, membuat Erik jadi salah tingkah. Kenapa katanya, harusnya aku yang bertanya seperti itu. Dia kenapa buka hijab, ingin membawaku atau menyerahkan diri? Gumam Erik yang hanya bisa diucapkan dalam hati. Tadi ada nyamuk di pipi. Jawab Erik bohong. Bulan sedikit bingung meski akhirnya mengangguk. Sebab di kamar ini sangat jarang ada nyamuk. Mas Erik besok cuti? Tanya Bulan sembari merapikan bantal dan spray. Kebetulan tidak perlu ke kantor sampai 4 hari ke depan, pekerjaan bisa aku selesaikan dari rumah. Erik menjawab tanpa melepaskan pandangannya dari Bulan. Selagi Bulan tidak menatapnya, Erik merasa memiliki keberanian untuk memandangi Bulan lebih lama tanpa memakai hijab. Rambut panjangnya yang lurus dan hitam, sangat kontras dengan kulit Bulan yang putih. Syukurlah kalau begitu. Maaf karena merepotkan Mas Erik, ujar Bulan tak enak hati. Dia tidak memikirkan kondisi tangan Erik pada saat itu lantaran panik dan khawatir dengan keadaan bapaknya. Jadi tidak melarang Erik ketika menyetir sendiri ke Bandung. Tidak repot sama sekali. Sudah seharusnya aku juga datang melihat bapak. Bulan tampak mengangguk dan tidak bicara lagi. Dia kemudian bergegas naik ke atas ranjang dan bersiap untuk tidur. Aksi Bulan yang tidak memakai hijab, membuat Erik tidak bisa tenang dan sejak tadi dibuat penasaran. Apalagi Bulan tampak biasa saja, tidak ada kekhawatiran memperlihatkan aurat di depan Erik. Sedangkan sejak awal menikah, Bulan sama sekali tidak mau membuka hijab di depannya. Bahkan ketika tidur sekalipun, Bulan, kamu lupa tidak pakai hijab. Pertanyaan yang sejak tadi hanya di dalam hati, kini berani Erik tanyakan langsung. Dia pasti tidak akan bisa tidur jika belum menanyakan hal itu pada Bulan dan mendengar jawabannya. Dalam posisi tidur menyamping, Bulan menatap Erik yang masih duduk di tepi ranjang. Mata keduanya bertemu. Mas Erik tidak suka melihatku lepas hijab. Bukannya menjawab, Bulan justru balik melemparkan pertanyaan yang membuat pikiran Erik semakin tidak karuan. Apa maksudnya Bulan bicara seperti itu? Apa mungkin Bulan memang sengaja melepas hijab? Bukan karena dia lupa seperti dugaan Erik. Bukan seperti itu. Mas pikir kamu lupa, selama ini kamu rela tidur memakai hijab jika ada Mas. Tiba-tiba sekali sekarang tidak memakai hijab, jadi Mas pikir kamu lupa. Erik sampai gugup lantaran salah tingkah. Jantung dan hatinya bergemuruh, ada perasaan senang dan bahagia yang membuncah. Tanpa harus dipaksa, Bulan dengan sukarela menyuguhkan keindahannya. Aku bisa pakai hijabnya lagi kalau Mas Erik tidak nyaman. Bulan terlihat ingin bangun dari ranjang, tapi Erik buru-buru mencegahnya. Nyaman kok nyaman, seru Erik cepat, karena saking takutnya dia melihat Bulan berubah pikiran dan memakai hijab lagi. Jangan pakai lagi hijabnya kalau sedang berdua, ujarnya meminta. Bulan hanya mengangguk kecil dan kembali merebahkan diri di ranjang.
Tidak mau menyia-nyiakan kesempatan, Erik buru-buru merebahkan diri di samping Bulan. Hal itu membuat Bulan menggeleng pelan. Dia membenarkan selimut dan membelakangi Erik. Sementara itu, Erik yang sadar bahwa Bulan sedang memberinya lampu hijau lantaran tidak memberi pembatas di tengah-tengah ranjang seperti yang sudah-sudah ketika mereka satu ranjang, perlahan namun pasti mulai bergeser mendekat. Erik berhenti bergeser ketika sudah tidak melihat jarak di antara dia dan Bulan. "Mas, boleh peluk kamu?" Alih-alih langsung memeluk Bulan dari belakang, Erik malah bertanya lebih dulu untuk meminta persetujuan. Meski terlihat sudah diberi lampu hijau, Erik tidak mau gegabah. Khawatir dia membuat kesalahan yang berakibat merugikan dirinya sendiri. Hanya deheman pelan yang keluar dari mulut Bulan, tapi mampu membuat Erik bersorak bahagia dalam hati. Dalam hitungan detik, tubuh Bulan yang sedikit mungil dibanding Erik, sudah dipeluk erat dari belakang. Maaf kalau ada yang bangun, dia tidak bisa dikendalikan. Bulan melotot mendengar ucapan Erik, bersamaan dengan sesuatu yang terasa keras dan menonjol menyentuh tubuh bagian belakangnya. "Mas, bisa-bisanya kamu mesum dalam keadaan seperti ini," pekik Bulan yang sudah ingin melepaskan diri dari pelukan Erik. "Tidak Bulan, sumpah aku tidak punya pikiran mesum. Dia bangun sendiri, jangan salahkan aku. Kamu tetap diam, aku janji tidak akan melakukan apa-apa selain memelukmu seperti ini." Erik kembali mengeratkan pelukannya karena tadi hampir terlepas gara-gara Bulan hampir bangun. Hening, Bulan yang tadinya cemas karena terkejut dengan keberadaan tonjolan di belakang tubuhnya, kini memilih tidak bergerak. Terlihat sekali Bulan tidak nyaman, tapi itu yang harus dia hadapi sebagai konsekuensi karena sudah memutuskan melepas hijab di depan Erik dan menghapus jarak di antara mereka. Musibah yang dialami orang tuanya, telah membuka mata hati Bulan. Dia sempat merenung saat berada di kamar mandi, hingga akhirnya berani keluar tanpa memakai hijab. Musibah tidak ada yang tahu kapan datangnya, begitupun dengan usia orang tua Bulan yang entah akan hidup berapa lama. Bulan hanya ingin memberikan kebahagiaan yang selama ini kedua orang tuanya inginkan, yaitu melihatnya menjalani rumah tangga dengan bahagia dan memiliki anak. "Bulan, kamu belum tidur kan?" lirik Erik setelah hening beberapa saat. Bulan menjawab dengan anggukan. "Mas, boleh tanya sesuatu?" Mendengar itu, Bulan tampak mendengus pelan. "Tanya tinggal tanya, kenapa harus izin dulu?" Jawabnya sedikit ketus. Erik malah terkekeh kecil. Sikap ketus Bulan tidak terlihat sebuah keburukan di mata Erik, justru menjadi hiburan untuknya. "Apa ada pria lain yang pernah melihat kamu tidak memakai hijab?" tanyanya. "Banyak." Jawaban tegas Bulan membuat Erik kepanasan. "Banyak? Siapa saja?" serunya penasaran. "Bapak, Bintang, Kak Bumi." Erik menepuk jidatnya sendiri mendengar jawaban Bulan. Dia bertanya tentang pria lain, sedangkan yang Bulan sebutkan adalah keluarganya sendiri yang tentu saja boleh melihat Bulan tanpa memakai hijab. "Selain keluarga kamu?" tanya Erik lagi. "Teman-temanku sewaktu SD." jawab Bulan santai. Erik menghela nafas frustasi. "Sudahlah, lupakan saja. Ayo tidur, sudah malam." Bulan diam-diam menahan tawa. Erik sangat mudah diprovokasi. Bersambung. 38. Bulan menggeliat dan perlahan membuka mata sebelum kesadarannya terkumpul penuh. Dia mengedarkan pandangan kala tidak melihat Erik di sampingnya. Sayup-sayup suara gemercik air terdengar dari dalam kamar mandi. Sontak kening Bulan langsung dipenuhi kerutan. Tidak biasa Erik bangun sepagi ini, kecuali jika dibangunkan. Saat ada kesempatan tidur satu kamar, selalu Bulan yang membangunkan Erik setiap subuh menjelang. Sekarang baru pukul 4 pagi dan Erik sudah bangun. Bahkan suara gemercik air di dalam sana seperti orang yang sedang mandi. Jelas Bulan merasa heran. Dia bangun karena kebetulan atau berencana taubat. Bulan bergumam pelan setelah turun dari ranjang lalu merapikan selimut dan spray yang sedikit berantakan. Tak berselang lama, sosok yang tadi dibicarakan Bulan keluar dari kamar mandi dengan memakai handuk kecil. Saking kecilnya, handuk itu hanya melilit di pinggang sampai di atas paha. Bulan melotot melihatnya. Jika Erik berpikir Bulan melotot karena terpesona melihat pahatan indah di tubuhnya, Erik salah besar. "Mas, kenapa kamu pakai handuk itu?" Bulan menegur dengan wajah cemberut karena kesal. Erik melongo tak percaya. Bukan itu ucapan yang dia harapkan keluar dari mulut istrinya.
Seharusnya Bulan memuji otot-ototnya, perut yang six-pack dan lengan yang kekar. Bukannya malah mempermasalahkan handuk yang dia pakai. Cuma ada handuk ini di lemari. Erik menjawab ogah-ogahan. Tubuh atletisnya yang seksi ini sama sekali tidak mampu menarik perhatian Bulan. Jelas dia kesal sendiri. Dada Bulan naik turun dibuatnya. Handuk biru muda kesayangannya dengan kain yang sangat halus dan lembut. Bulan hanya memakainya untuk mengeringkan wajah, bukan untuk mengeringkan badan Erik dan dipakai seperti itu. Itu kan khusus buat muka. Mas Erik pakai buat ngelap apa saja. Masih dengan bibir yang maju 3 cm, Bulan menatap Erik tak bersahabat. Jika tidak punya malu, sudah pasti bukan akan menarik handuk itu dari pinggang Erik sekarang juga. Ngelap badan, ketek, pan asterisk T sama ini. Erik mengarahkan telunjuknya pada tonjolan di antara kedua pahanya. Mata Bulan semakin melotot dibuatnya, namun dia segera memalingkan wajah. Yang bener aja dong mas. Kenapa tidak tanya aku dulu? Di kamar bintang atau mama kan pasti banyak handuk. Omel Bulan. Erik tampak santai dan tidak merasa bersalah sedikitpun. Bukankah memang begitu fungsi handuk? Jadi Erik biasa saja walaupun Bulan sampai marah-marah. Iya maaf, nanti mas belikan yang baru. Ujarnya enteng. Bukannya senang karena akan dibelikan yang baru, Bulan konsisten dengan wajah cemberut dan mata tajamnya. Handuk itu oleh-oleh dari Korea, Mas Erik mau beli di mana? Tanya Bulan sedikit menantang. Bukan hal yang sulit bagi Erik untuk mengganti handuk kesayangan Bulan. Meski katanya dari Korea, dia tetap bisa mencarinya melalui situs jualan online. Namun Erik malah fokus dengan kata oleh-oleh. Hanya 2 kata, tapi cukup membuatnya overthinking. Dari siapa? Tanyanya dengan tatapan menginterogasi. Jika Bulan mengatakan handuk itu oleh-oleh dari seorang pria, apalagi mantan pacar Bulan si dokter itu, Erik sudah memiliki ide akan dia apakan handuknya. Dari orang lah, masa dari? Bulan tidak meneruskan ucapannya lantaran lidahnya mendadak kaku sampai seluruh tubuhnya pun ikut kaku. Matanya membuat sempurna tanpa kedip, menatap Erik yang tiba-tiba berdiri di depannya dengan jarak begitu dekat, bahkan nyaris tanpa jarak. Katakan dari siapa? Erik berbisik tepat di telinga Bulan. Sementara itu, kedua tangannya mencengkram pinggang Bulan dan meremasnya pelan. Seolah terhipnotis dengan wangi sabun yang menguar di indera penciumannya, Bulan hanya bisa memandangi wajah Erik dan merasakan wangi yang menenangkan. Sampai akhirnya suara azan subuh membuat Bulan mendorong pelan dada Erik. Sudah azan, Mas Erik harus sholat di masjid. Ujarnya kemudian berjalan cepat ke kamar mandi. Erik tersenyum lebar melihat Bulan seperti salah tingkah, bahkan wajahnya merona. Dan sekarang Bulan menghindarinya dengan masuk ke kamar mandi. Erik sebenarnya masih penasaran dari mana Bulan mendapatkan handuk itu, tapi dia juga tidak mungkin mengejar Bulan ke kamar mandi untuk menanyakannya lagi. Langit bahkan masih gelap, suasana di luar sangat sepi, tidak terlihat ada aktivitas di luar rumah. Udara juga cukup dingin, namun Bulan terus mendesak Erik supaya pergi ke rumah sakit. Bulan baru membuka ponselnya selesai sholat subuh. Dia mendapat kabar bahwa bapaknya sudah sadar pukul 3 pagi tadi. Seketika Bulan tidak sabar ingin segera melihat kondisi bapaknya. Kita beli sarapan dulu, sekalian buat Ibu Sam Bintang. Ujar Erik. Mobilnya sudah berhenti di tepi jalan tanpa Bulan sadari sejak kapan. Bulan menoleh ke kiri, di mana banyak penjualan makanan berjejer di sepanjang jalan. Aku saja yang turun, kamu tunggu di sini. Mau sarapan apa? Tawar Erik penuh perhatian. Apa saja, asal jangan bubur. Jawab Bulan tanpa berniat ikut turun sekalipun Erik mengajaknya. Untungnya Erik cukup pengertian. Bulan memperhatikan Erik dari dalam mobil. Erik terlihat sudah 3 kali pindah tempat, entah apa saja yang dibeli oleh pria itu. Bulan tiba-tiba mengulum senyum tipis tanpa disadari. Kali ini Bulan tidak akan menyangkal jika ada orang yang mengatakan Erik perhatian dan bertanggung jawab. Nyatanya sejak Erik setuju mengantar pulang ke Bandung sampai detik ini, yang Bulan lihat hanya bentuk tanggung jawab dan perhatian tulus dari Erik. Senyum di wajah Bulan seketika lenyap ketika ada wanita yang menghampiri Erik dan mengulurkan tangannya sambil tersenyum lebar. Dari tempat duduknya, Bulan bisa melihat ketika Erik membalas uluran tangan wanita itu dengan berjap tangan. Keduanya tampak terlibat obrolan seru.
Sampai akhirnya Erik terlihat mengarahkan telunjuknya ke arah bulan, diikuti dengan tatapan wanita itu. Bulan tidak memberikan reaksi apapun. Kaca mobil Erik cukup gelap jika dilihat dari luar, jadi sekalipun bulan tersenyum, mereka tidak akan melihatnya. Sedikitpun bulan tidak mengalihkan pandangan pada mereka berdua yang masih asik mengobrol. Mereka seperti teman dekat yang baru bertemu lagi setelah sekian lama. Sekitar 10 menit, Erik kemudian beranjak dari sana dan wanita itu melambaikan tangannya. Sampai Erik masuk ke dalam mobil pun, wanita itu masih menatapnya. Erik melajukan mobil setelah meletakkan semua makanannya di jok belakang. Jarak dari tempat tadi ke rumah sakit tinggal beberapa ratus meter lagi. Bangunan tinggi itu bahkan terlihat di tempat Erik menghentikan mobilnya. "Maaf ya lama, tadi ngobrol dulu sama temen kuliah," ujar Erik membuka obrolan. Bulan mengangguk. "Tidak masalah, santai saja." Terlihat tenang, tapi sebenarnya Bulan penasaran sedekat apa mereka berdua saat masih kuliah dulu. Melihat wanita itu yang terus melemparkan senyum lebar pada Erik, Bulan merasa wanita itu memiliki perasaan pada Erik. Alih-alih bertanya agar tidak penasaran, Bulan malah memilih acuh dengan apa yang baru saja dia lihat. "Kamu cemburu," seloroh Erik sambil mengulum senyum. Bulan melotot menatap Erik. "Mana ada cemburu? Jangan suka mengarang cerita. Yakin tidak cemburu?" tanya Erik. Dia masih saja meledek Bulan, padahal sudah dijawab tegas. "Jangan lupa kalau aku pernah melihat Mas Erik bermesraan dengan Selin di rumah. Aku tidak cemburu sama sekali, apalagi hanya mengobrol seperti tadi," jawab Bulan tanpa kebohongan. Erik mendadak bungkam. Dia selalu merasa bersalah setiap kali diingatkan dengan masa lalunya bersama Selin. Rasanya dulu dia terlalu kejam mengabaikan Bulan. Bersambung 39. Serapuh itu Bulan setiap kali melihat kondisi bapaknya yang berbaring lemah dengan penuh luka di tubuhnya. Padahal dari rumah dan sepanjang perjalanan, tidak ada tanda-tanda Bulan menunjukkan kesedihannya di depan Erik. Namun begitu memasuki ruang rawat inap dan melihat bapaknya, air mata Bulan lolos begitu saja tanpa bisa dibendung. Kini Bulan sedang menangis sambil memeluk bapaknya di atas berangkar. Pak Abdul sudah berkali-kali menenangkan putrinya dan mengatakan bahwa dia baik-baik saja, dengan tujuan agar Bulan berhenti menangis. Namun tangis Bulan tak kunjung mereda. "Lain kali Bapak jangan pergi sendirian kalau pakai motor. Kan ada Bintang Pak, suruh Bintang saja anterin Bapak," Bulan bicara dengan suara tercekat di sela isak tangisnya. Pak Abdul mengusap-usap punggung putrinya dengan sayang. "Kita tidak pernah tahu kapan datangnya musibah. Padahal Bapak sudah hati-hati dan mematuhi tata tertib berkendara. Tapi jika Allah sudah berkehendak, apapun bisa terjadi, Bapak pasti akan lebih hati-hati lagi setelah kejadian ini. Sudah jangan menangis terus. Lihat suamimu, dia sampai heran melihat kamu terus-terusan menangis," lirihnya. Pak Abdul menatap ke arah Erik yang tengah duduk di sofa bersama Bintang. Sejak tadi Pak Abdul memperhatikan menantunya yang tidak pernah beralih menatap Bulan. Ekspresi wajahnya terlihat iba sekaligus khawatir. Tapi sejujurnya hal itu membuat Pak Abdul senang, karena Erik terlihat tulus pada Bulan. Bulan segera mengalihkan pandangannya saat tatapan matanya bertemu dengan Erik. Tadi Bulan refleks mengangkat wajah untuk melihat Erik lantaran bapaknya membicarakan. "Sudah jangan nangis lagi, malu sama Erik," ujar Pak Abdul mengejek dan sempat-sempatnya terkekeh pelan sembari menahan sakit karena luka kecelakaan. Bulan mengangguk, dia menghapus air mata di wajahnya dan berusaha untuk tersenyum. "Bapak harus banyak makan dan istirahat supaya cepat sehat. Lusa Bulan sudah harus kembali ke Jakarta. Ada ibumu yang selalu merawat Bapak, kamu jangan khawatir," sahut Pak Abdul lembut. Tak berselang lama, keluarga Erik dari Jakarta datang menjenguk. Bulan sampai terkejut karena sebelumnya tidak mengabari mertuanya soal musibah ini. Tiba-tiba mereka sudah sampai di Bandung tanpa memberi kabar. Begitu selesai menyapa mertua dan adik iparnya, Bulan langsung menghampiri Erik yang masih duduk di tempat semula. "Mas," lirih Bulan. Dia bergabung di sebelah Erik dan hanya berjarak beberapa senti. Agaknya Bulan memang sudah yakin untuk tidak membatasi diri lagi dengan Erik. Keputusan yang semalam Bulan ambil, nyatanya bukan keputusan sesaat hanya karena terbawa suasana, tapi memang keputusan yang diambil dari hati dan dipikirkan matang-matang. "Iya sayang," jawab Erik lembut.
Dia langsung menyimpan ponselnya hanya untuk menatap bulan karena dipanggil. Bulan memutar bola matanya malas. Memang benar dia ingin menjalani rumah tangga yang normal layaknya orang-orang, tapi setiap kali mendengar Erik memanggilnya dengan sebutan sayang, Bulan geli mendengarnya. Mungkin karena belum terbiasa. Mas Erik kenapa ngabarin mama? Aku kan jadi tidak enak. Sekarang hari Senin loh mas, papa sama Erina kan sibuk. Tapi malah bela-belain ke Bandung. Tegur Bulan lirih. Bukannya tidak suka memiliki mertua yang peduli dan perhatian, tapi Bulan tidak enak jika sampai mengganggu kegiatan mertua dan adik iparnya. Padahal bisa saja mereka menjenguk saat weekend. Kamu tidak enak, ulang Erik. Bulan mengangguk cepat. Seketika Erik mengulum senyum. Mau mas bikin enak, seloro Erik. Alih-alih paham, Bulan justru kebingungan dan balik bertanya. Maksudnya bagaimana? Ekspresi wajah Bulan yang kebingungan, membuat Erik menepuk jidatnya sendiri. Niat hati ingin menggoda istrinya, tapi yang digoda malah tidak paham. Erik pikir istrinya tidak sepolos itu walaupun belum pernah disentuh oleh pria manapun. Tidak, mas hanya asal bicara. Jawab Erik pada akhirnya. Tidak mungkin juga dia menjelaskan pada Bulan maksud yang sebenarnya. Di ruangan ini terlalu banyak orang. Sedangkan untuk membahas hal seperti itu, rasanya lebih nyaman jika berduaan saja. Agar bisa mencari-cari kesempatan. Kem, seru banget sepertinya. Lagi ngobrolin apa? Erina tiba-tiba datang dan duduk di depan Erik dan Bulan. Anak kecil dilarang dengar obrolan dewasa. Sahut Erik cepat. Bibir Erina mencebik. Mentang-mentang sudah halal, ngobrolin adegan dewasa di rumah sakit. Tidak tahu situasi, selorohnya pada Erik. Hah, adegan dewasa apa? Bulan dibuat bingung oleh kakak beradik itu. Nanti malam aku jelasin, ujar Erik. Erina terkekeh melihat pasangan suami istri itu. Sedikit banyak Erina tahu permasalahan di dalam rumah tangga kakaknya. Termasuk tentang Erik yang sudah memutuskan hubungan dengan Selin. Erina cukup pandai mengambil hati Bulan dan melakukan pendekatan yang baik, hingga membuat Bulan tidak segan menceritakan hubungan Erik dan Selin yang sudah berakhir. Maaf ya Soraya, kami jadi merepotkan kamu, ujar Abu Ainun tak enak hati. Padahal mereka sudah lama bersahabat, tapi Bu Ainun jika merepotkan orang tua Erik. Merepotkan apanya? Kita adalah keluarga, sudah seharusnya kami datang menjenguk. Maaf tidak bisa lama, kami masih ada urusan, ucap Mama Soraya sembari memeluk Bu Ainun. Kamu yang kuat ya, semoga Abdul cepat sehat lagi. Kalau butuh apa-apa, jangan sungkan menyuruh Erik. Dia bisa diandalkan. Bu Ainun mengangguk. Sekali lagi terima kasih. Hati-hati di jalan. Bu Ainun mengantar besannya sampai di luar ruangan. Mereka hanya 3 jam di rumah sakit dan harus kembali lagi ke Jakarta. Mama Soraya kemudian beralih pada anak dan menantunya. Mumpung lagi di Bandung, udara dan cuaca di sini sangat mendukung. Kalian yang rajin ya, Mama tidak sabar ingin menggendong bayi. Hah, lirih Bulan terkejut. Dia sampai mengulang ucapan mertuanya dalam hati untuk mencerna maksudnya. Mama Soraya tersenyum melihat reaksi terkejut Bulan. Itu biar jadi urusan Erik, kamu tidak perlu bekerja keras. Selorohnya, Papa Atmaja menyikut lengan istrinya. Jangan bicara sembarangan pada menantu kita. Lihat, Yohan sampai kebingungan. Mama tidak usah khawatir, doakan saja agar proyek kami cepat selesai, kata Erik sembari merangkul pinggang Bulan yang memang sedang berdiri di sebelahnya. Baiklah, Mama percayakan padamu. Kita pulang dulu. ... Erik dan Bulan sampai di rumah pukul 9 malam. Mereka tidak diizinkan menginap di rumah sakit walaupun Bulan sudah memohon. Padahal Bulan menawarkan diri supaya gantian menjaga Pak Abdul. Dia tidak tega melihat ibunya di rumah sakit sejak kemarin. Pulang ke rumah mertuanya adalah hal yang ditunggu-tunggu oleh Erik sejak pagi. Dia tidak sabar ingin tidur satu ranjang dengan Bulan sambil memeluknya walaupun harus tersiksa batin seperti kemarin malam. Tapi bisa memeluk Bulan cukup membuatnya bahagia. Kamu kenapa sih mas? Aku perhatikan sejak keluar dari ruangan bapak, kamu senyum-senyum sendiri tidak jelas. Tegur Bulan curiga. Kamu tidak ketempelan penghuni rumah sakit kan? Erik mendengus kesal. Bisa-bisanya dia dikira ketempelan makhluk astral, padahal sedang membayangkan bermesraan dengan Bulan.
Ketempelan seperti ini maksud kamu, ujar Erik sembari merapatkan tubuh pada Bulan dan memeluknya erat. Bulan refleks memukul tangan Erik. Ish, dasar mesum. Erik malah terkekeh dan tidak berniat melepaskan Bulan dari pelukannya. Bersambung.